Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada tugas ujian akhir semester manajemen proyek yang akan membahas mengenai pengembangan sistem CRM. Sebelum materinya dimulai, perkenalkan, nama saya Dimas Haikal Azizi dan saya bersama partner saya bernama Farisa Gasani Hasyati akan membahas mengenai pengembangan sistem CRM tersebut. Lanjut, masuk ke halaman pembahasan pertama, itu mengenai Human Resource Leveling. Sebelum itu, pada studi kasus tugas kali ini, pendahuluannya yaitu proyek pengembangan sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk perusahaan e-commerce bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan hubungan pelanggan. Laporan ini mencakup analisis Human Resource Leveling, manajemen risiko, dan make-buy analysis untuk memastikan proyek berjalan efisien sesuai jadwal dan anggaran. Tim terdiri dari 2 senior developer, 3 junior developer, 1 database administrator, 1 UI UX designer, dan 1 quality assurance specialist atau QA. Nah, di sini ada table activity awalnya, yang dimana activity yang A itu requirement analysis, yang berdurasi 3 hari, dengan predecessor tidak ada, dan resource require yang dibutuhkan itu SD1 atau senior developer 1 dan UI. Dan activity yang kedua yaitu database design, itu berdurasi 4 hari, yang predecessor-nya itu A, activity A, dengan resource require-nya itu database administrator dan senior developer. Dan yang ketiga itu activity C, itu backend development, yang berdurasi 6 hari, dengan predecessor B, dan resource required-nya itu senior developer 1, senior developer 2, dan junior developer 1. Yang keempat, ada front-end design, yang berdurasi 5 hari, dengan predecessor-nya itu A, resource required-nya itu dibutuhkan UI, dan juga junior developer 2. Yang selanjutnya itu ada front-end development atau activity E, itu berdurasi 7 hari, dengan predecessor D, dan resource yang dibutuhkan itu junior developer berjumlah 2. Yang selanjutnya ada activity F, yaitu API integration, dengan durasi 4 hari, di mana predecessor-nya itu C dan E, activity C dan E. Dan resource yang dibutuhkan itu senior developer 1 dan junior developer 1. Dan yang selanjutnya ada testing atau activity G, itu berdurasi 5 hari dengan predecessor-nya itu F, dan resource yang dibutuhkan itu quality assurance 1 dan junior developer 1. Yang selanjutnya itu ada documentation yang berdurasi 3 hari dengan predecessor G, dan resource yang dibutuhkan itu senior developer 1 dan junior developer 1. Dan yang terakhir ada deployment untuk activity E, itu berdurasi 2 hari dengan predecessor-nya itu H, dan resource yang dibutuhkan itu database administrator 1, senior developer 1, dan quality assurance specialist itu 1. Yang selanjutnya itu bagian jadwal awal atau metode jalur kritis. Ini waktu dimulai dan selesai paling awal yang sudah kami hitung itu mendapatkan jalur kritis yang didapat yaitu A, D, E, F, G, H, I dengan total durasi proyek berjumlah 29 hari. Dan untuk diagram critical path-nya bisa dilihat di bawah sini. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis konflik atau overload sumber daya. Nah, di sini setelah menganalisis ditemukan senior developer 1 dan junior developer 2 memiliki beban tertinggi atau 15 hari. Sedangkan database administrator, terus user interface, dan quality assurance itu kurang dimanfaatkan. Aktivitas D dengan float 2 hari digeser untuk menyeimbangkan junior developer 2. Nah, perhitungannya itu ada di sini. Yang dimana ditemukan pada hari 8 sampai 13 itu tumpang tindih pada hari 9 sampai 13. Meskipun tidak ada sumber daya yang sama, tapi super developer 1 dan junior developer 2 beresiko overload. Oke, yang selanjutnya itu ada alokasi setelah dioptimalkan. Setelah menjalani pengoptimalan jadwalnya, durasi proyek menjadi 31 hari dari yang sebelumnya itu 29 hari karena pergeseran activity E mempengaruhi jalur kritis. Beban kerja tetap sama, tetapi junior developer 2 kini bekerja tanpa tumpang tindih berat. UI dan quality assurance dapat membantu review awal untuk efisiensi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadinya hasil akhirnya itu pada aktivitas D itu digeser untuk menyeimbangkan junior developer 2, lalu yang activity E itu digeser karena activity D yang sebelumnya sudah digeser untuk menyeimbangkan junior developer 2. Dan untuk gancarnya hasil akhirnya itu di sini.
Oke, mungkin yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh partner saya, Farisa Gasani Hasyati, yang akan lanjut bagian manajemen risk. Baik, selanjutnya adalah proses risk management atau manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ini, yaitu kita mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam proyek pengembangan sistem CRM dan membuat rencana mitigasi risiko yang sesuai. Fokusnya pada risiko terkait pengelolaan sumber daya, pengadaan, dan jadwal. Yang pertama untuk mengetahui manajemen risiko yaitu menganalisis risiko detail. Di dalam ini sudah dibuat tabel risiko yang berisi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dan di sini diukur dengan probabilitas dan dampak dari skala 0 sampai 1. Dengan semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga dampak atau probabilitasnya. Yang pertama itu kemungkinan terjadi keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia dengan nilai 0,5 dan dampak 0,7, yang berarti termasuk ke skala sedang. Yang kedua, perubahan kebutuhan klien dengan nilai 0,6 dan dampak 0,7 masih masuk ke skala sedang. Ketiga, keterlambatan pengadaan komponen perangkat keras 0,7 dan 0,9, probabilitas termasuk sedang dan dampak termasuk tinggi. Ketergantungan pada pihak ketiga untuk API, probabilitas dan dampak termasuk tinggi dengan angka masing-masing 0,8 dan 0,9. Dan di sini dimasukkan skor risiko yang didapatkan dari hasil pengkalian probabilitas dan dampak. Di sini masing-masing mendapatkan skor risiko 0,35, 0,42, 0,63, dan 0,72. Saya akan menjelaskan terkait risiko dengan urutan probabilitas dan dampak yang tertinggi. Yang pertama itu ketergantungan pada pihak ketiga untuk API. Keterlambatan respons vendor atau perubahan spesifikasi API dapat menunda aktivitas F, yaitu API integration, yang berada di jalur kritis hingga 5-10 hari, meningkatkan biaya 30%. Tanda awalnya, respon vendor lambat, dokumentasi buruk. Kedua, keterlambatan pengadaan perangkat keras dengan skor 0,63 terjadi karena masalah pengiriman atau spesifikasi server terus dapat menunda aktivitas deployment hingga 3-7 hari dengan biaya tambahan 25%. Tanda awal yang mungkin terjadi yaitu keterlambatan konfirmasi vendor. Ketiga, perubahan kebutuhan klien dengan skor 0,42, yaitu perubahan spesifikasi dapat mempengaruhi aktivitas A, D, dan E, menyebabkan keterlambatan 3-5 hari dan biaya tambahan 15%. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia dengan skor 0,35, yaitu absensi personal kunci, aktivitas DBA dan JD2 dapat menunda aktivitas B, C, E, atau I hingga 2-5 hari dengan biaya tambahan 20%. Tanda awalnya keluhan workload absensi meningkat. Kemudian, tahapan yang kedua, pada proses risk management yaitu rencana mitigasi resiko. Yang pertama, ketergantungan pada pihak ketiga untuk API, yaitu resiko ini dapat diantisipasi dengan membuat prototipe API pada hari ke-10 sampai 12, sehingga komunikasi mingguan dengan vendor dan menambahkan buffer 2 hari pada aktivitas F. Jika vendor gagal, akan digunakan API alternatif open source. Langkah ini dapat mengurangi keterlambatan hingga 2 hari dan menjaga jalur kritis. Yang kedua, ada keterlambatan pengadaan perangkat keras, yaitu mitigasi dilakukan dengan memilih solusi untuk setup cepat 1-3 hari dan mengamankan kontrak vendor sejak hari ke-5. Jika terjadi kendala, server sementara akan disewa. Pendekatan ini bertujuan menghindari keterlambatan pada aktivitas deployment. Yang ketiga, perubahan kebutuhan klien. Resiko perubahan kebutuhan dicegah lewat requirement sign off pada hari ketiga, demo mingguan, dan proses change request yang disiplin. Jika terjadi perubahan besar, fitur non-kritis akan disederhanakan. Hal ini menjaga kualitas dan membatasi keterlambatan maksimal 2 hari. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Masalah SDM ditangani melalui pelatihan silang, cadangan freelance DBA, dan monitoring melalui daily stand-up. Jika kekurangan, aktivitas non-kritis seperti dokumentasi H akan ditunda. Strategi ini dapat mengurangi keterlambatan 1-2 hari. Selanjutnya adalah analisis make buy. Salah satu komponen yang kami analisis yaitu infrastruktur server. Kami memilih infrastruktur server sebagai komponen karena berpengaruh besar terhadap kelancaran implementasi dan stabilitas sistem CRM ini. Komponen ini juga untuk menjalankan sistem CRM seperti back-end, front-end, dan data, terutama saat deployment akhir proyek. Keputusan make or buy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan biaya, waktu, kualitas layanan, dan kesiapan sumber daya perusahaan agar sistem berjalan dengan optimal. Pada tahapan kedua analisis keputusan make buy, kami membuat metrik keputusan make buy dengan
faktor yang mencakup biaya, kualitas produk, waktu yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber daya. Masing-masing bobotnya, biaya 30%, kualitas produk 25%, waktu yang dibutuhkan 25%, dan ketersediaan sumber daya 20%. Dengan kami menggunakan penilaiannya dengan skala 1 sampai 10, dengan semakin tinggi angkanya, yaitu semakin bagus nilainya. Selanjutnya, untuk penilaiannya, pada decision make, server fisik, biaya dinilai 3 karena investasi awal yang tinggi, yaitu 75 sampai 85 juta. Sementara untuk kualitas produk dinilai 6 karena tergantung spesifikasi hardware. Dan waktu yang dibutuhkan dinilai 4 karena cukup memakan waktu yang lama, yaitu setup dan konfigurasinya kurang lebih 4 sampai 5 minggu. Kemudian yang terakhir pada keputusan make server fisik, ketersediaan sumber daya dinilai 5 karena memerlukan teknisi infrastruktur tambahan. Kemudian pada keputusan buy cloud server, biaya dinilai 7 karena biaya dibayar per bulan, yaitu dengan angka yang cukup minim, yaitu 7 sampai 10 juta per bulan. Kemudian pada keputusan buy, kualitas produk dinilai 8 karena selalu aktif dan punya sistem backup otomatis. Untuk waktu yang dibutuhkan dinilai 9 karena jauh lebih cepat, yaitu setup 1 sampai 3 hari dibandingkan make server fisik. Kemudian untuk ketersediaan sumber daya, pada keputusan buy cloud server dinilai 9 karena tidak perlu memerlukan sumber daya tambahan. Maka dari sini didapatkan nilai dari masing-masing dan yang dikalikan bobot. Pada skor make, totalnya 4,40 dan skor total buy cloud server yaitu 8,65. Maka dapat disimpulkan opsi buy cloud server memiliki total skor yang jauh lebih tinggi, yaitu 8,65 dibandingkan opsi make server fisik yang hanya 4,40. Hal ini menunjukkan bahwa membeli atau menyewa layanan cloud lebih efisien secara biaya, waktu, kualitas layanan, dan kesiapan sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan analisis kekurangan dan kelebihan make or buy. Yang pertama, untuk make server fisik, kelebihannya yaitu dapat membangun server fisik sendiri, sehingga menawarkan kontrol penuh terhadap spesifikasi dan performa server. Dengan investasi awal yang cukup besar, tapi biaya bulanannya tidak ada, sehingga opsi ini menjadi pilihan hemat dalam jangka panjang. Selain itu, jika perusahaan memiliki keahlian teknis dasar, proses setup dapat dilakukan secara internal tanpa sepenuhnya bergantung pada vendor. Kemudian untuk kekurangannya, waktu yang dibutuhkan untuk pembelian instalasi dan konfigurasi sangat panjang, sekitar 4-5 minggu. Hal ini beresiko dengan keterlambatan proyek yang hanya berdurasi 30 hari. Selain itu, beban kerja tim teknis yang sudah tinggi akan semakin meningkat, serta tidak adanya sistem backup otomatis meningkatkan potensi gangguan saat deployment. Kemudian untuk buy, memiliki kelebihan yaitu layanan cloud memungkinkan penyediaan infrastruktur hanya dalam 1-3 hari, sehingga mendukung proyek dengan waktu yang terbatas ini. Kemudian pengelolaan oleh penyedia layanan juga mengeringkan beban SDM, serta menawarkan backup otomatis dan keandalan tinggi untuk menjaga sistem CRM tetap stabil sejak awal. Untuk kekurangannya pada layanan cloud, mode pembayaran bulanan 7-10 juta yang relatif tinggi jika digunakan dalam jangka panjang bisa membebani bila proyek terus berjalan pasca implementasi awal. Selain itu, proses ketergantungan pada vendor dan batasan dalam kostumisasi. Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan oleh kami yaitu dengan melihat keterbatasan waktu, tingginya beban SDM, serta kebutuhan sistem yang siap pakai dan andal, layanan cloud merupakan pilihan paling efisien dan realistis untuk mendukung keberhasilan proyek CRM ini. Solusi ini mampu menjaga proyek tetap on track tanpa membebani sumber daya internal atau menambah resiko keterlambatan. Agar pengguna cloud lebih optimal, disarankan untuk memilih penyedia layanan yang memiliki pusat data lokal guna memastikan latensi rendah dan kepatuhan terhadap regulasi data. Selain itu, penggunaan model layanan yang bersifat scalable akan membantu mengendalikan biaya serta memberi fleksibilitas jika proyek berkembang. Penerapan monitoring otomatis dan backup terjadwal sejak awal juga penting untuk menjaga performa dan keamanan sistem selama masa deployment maupun operasional awal. Terakhir, keterlibatan DBA sejak awal integrasi akan mempermudah penyesuaian infrastruktur dengan sistem basis data CRM, sehingga proses implementasinya berjalan lebih efisien dan minim resiko. Selanjutnya, yang terakhir, alasan pemilihan keputusan untuk buy cloud server, yaitu pastinya tidak jauh dari masalah yang dialami oleh proyek pengembangan sistem CRM.
Penggunaan cloud server dipilih karena mampu mendukung kebutuhan proyek dengan efisien dan andal. Setup yang cepat, hanya 1-3 hari, memungkinkan aktivitas deployment dilakukan tepat waktu tanpa mengganggu jadwal go live pada hari ke-31. Dan dari segi kualitas, layanan cloud menawarkan backup otomatis dan high availability yang menjamin stabilitas sistem CRM. Selain itu, opsi ini mengurangi beban kerja DBA dan SD1 yang sudah tinggi selama periode hari ke-15 hingga 17, serta finansial biaya berlangganan cloud juga lebih fleksibel dan lebih ringan dibanding investasi awal perangkat keras yang dapat mencapai 75-100 juta. Terakhir, solusi ini secara efektif menghilangkan resiko keterlambatan pengadaan perangkat keras yang merupakan salah satu resiko utama dalam proyek ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 10 untuk UAS manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.